Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat bergabung kembali dalam ibadah GPDI Betani Pekanbaru. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita kembali masuk untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan kami dari tempat ini dan juga dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mari sama-sama kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Engkau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau
kasih ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kami mengangkat tangan kami berdoa kepadamu Allah Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang mulia. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu, untuk pengampunan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami dipulihkan ya Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru ya Bapa. Kiranya hidup yang kami miliki Tuhan boleh menjadi korban syukur Tuhan, yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bila dalam setiap kehidupan kami boleh mengakui bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati kami juga pribadi lepas pribadi, sehingga firman yang kami dengar Tuhan boleh kembali meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami alaskan semuanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan ajaib, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali dalam nuansa ibadah di hari Minggu yang penuh dengan keceriaan ini. Saya percaya Bapak Ibu semua sehat, diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari persiapkan diri. Dengan sungguh-sungguh kita mau mengikuti ibadah online. Sekalipun Bapak Ibu di rumah atau di tempat-tempat lain, persiapkan dirimu dengan kesungguhan. Sebagai wujud ucapan syukur kita, untuk kita datang mengucap syukur kepada Tuhan dalam melakukan ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, satu kitab yang menceritakan asal-usul manusia, apa yang dilakukan manusia dan apakah berdampak sampai sekarang, kita akan melihat sama-sama. Tetapi saya percaya
pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Kiranya nanti juga kalau ada kesempatan saya akan mengulangi lagi pujian tadi yang bertemakan kemanakah aku dapat pergi. Nah, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini ketika kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup. Kiranya firman ini memberkati kami semua dan juga memberkati hamba-Mu, bahkan mengurapi hamba-Mu untuk memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan rindu untuk disampaikan kepada kami semua, supaya kami semua diberkati, ditegur, diingatkan, diberkati, supaya kami sungguh-sungguh lebih hari, lebih setia dan melekat kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah membaca kitab Kejadian. Kita melihat, menyimak dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan istrinya ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Kegiatan pertama yang dapat kita simak di sini adalah ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa dan ketika Allah datang berjalan-jalan dalam taman itu, maka mereka melakukan satu tindakan yang sudah dipilih, diputuskan oleh mereka, yaitu menyembunyikan diri. Karena dua kali di sana dikatakan, di ayat 8 di sana juga dikatakan, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 10, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh manusia itu, yaitu Adam. Apakah berimplikasi ataukah apakah berefek bagi kehidupan keturunan selanjutnya daripada manusia pertama itu? Saya mau katakan iya. Zaman sekarang kita bisa lihat berbagai contoh. Ketika seseorang telah melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia berusaha untuk menutupi kesalahannya. Dia berusaha untuk menyembunyikan tindakannya dengan cara, misalkan kalau dia melakukan tindakan pembunuhan, maka sekarang lebih parah lagi. Setelah tindakan pembunuhan tidak sampai pada tahap itu, dia melakukan mutilasi dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Apalagi kita lihat kalau ada kesalahan, perbuatan-perbuatan salah, kejahatan yang membutuhkan pembuktian-pembuktian dokumen. Mungkin dia lakukan dengan cara membakar dokumen itu, atau bisa menghilangkan dokumen itu, atau juga membakar tempat penyimpanan dokumen supaya semua jangan terlacak. Apalagi kita lihat yang akhir-akhir ini yang lebih drastis lagi, ketika seseorang berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap satu kelompok, dia lakukan dengan cara apa? Dengan cara mengadakan pemboman dengan siap untuk membunuh diri sendiri dalam kegiatan pemboman itu. Dengan maksud apa? Supaya dia, kelompoknya, atau juga rekan-rekannya tidak bisa terdeteksi karena yang melakukan sudah mati bersama dengan tindakannya. Ini adalah bentuk-bentuk wujud daripada usaha orang yang berbuat salah, berusaha untuk menyembunyikan diri, untuk menghilangkan bukti, untuk menutupi diri, menutupi kesalahannya. Dan ini ternyata diakibatkan oleh dosa turunan manusia pertama, Adam. Dan saya mau katakan ini adalah pilihan yang mereka ambil, karena di sana dikatakan waktu ia menjawab dikatakan,
Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dia mengajak istrinya untuk bersembunyi. Ini adalah keputusan yang diambil oleh dia. Nah, mari kita memperhatikan dengan lebih lanjut. Apakah Tuhan tahu? Tuhan pasti tahu. Karena manusia diciptakan, dibentuk oleh Allah dari unsur bumi, dari debu tanah, kemudian setelah dibentuk casing, dihembuskan roh Allah. Jadi ada bagian Allah dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu Allah tahu, karena itu milik Allah. Firman Tuhan juga katakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-10, di sana dikatakan begini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Allah kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, Dia adalah Tuhan yang menyelidiki batin hati kita sampai kedalaman seluruh batinia kita, yang tidak bisa dilihat oleh orang, tetapi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau melihat contoh-contohnya, ya. Tidak lama setelah itu, kita lihat contoh pertama adalah manusia turunan pertama dari Adam dan Hawa, yaitu Kain. Ketika Kain hatinya panas, ketika Kain hatinya penuh dengan kecemburuan, hatinya marah, dia mengambil keputusan untuk membunuh adiknya, tapi dengan cara dia juga coba menyembunyikan rencana dia dan mengeksekusi rencana dia dengan cara tersembunyi. Firman Tuhan katakan di dalam pasal 4, Kejadian pasal 4 ayat 8, di sana dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika dia berniat untuk membunuh, dia mengajak adiknya, mari kita ke padang, dengan maksud apa? Supaya tindakan dia untuk membunuh adiknya tidak diketahui oleh orang tuanya. Itu yang dilakukan. Maka ketika tiba mereka di padang, firman Tuhan katakan lebih lanjut, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Karena firman Tuhan selanjutnya di sana dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan katakan lebih lanjut firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, ternyata kan tidak bisa kita menyembunyikan apa yang telah kita perbuat, dosa apa yang kita telah perbuat, karena di hadapan Tuhan kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, baik sekarang ketika di bumi maupun nanti. Oleh sebab itu, ketika kalau kita sudah lihat hal ini, apakah kita mau memilih untuk melakukan penyembunyian, menutupi pelanggaran kita, atau justru kita berterus terang? Karena pada akhirnya toh diketahui juga tidak bisa ditutupi. Untung saja bahwa manusia pertama yaitu Adam, setelah dia mendengar gema suara firman Tuhan, dia sadar, dia menampakkan diri, ya, memunculkan diri dan menjawab kepada Tuhan. Nah, kita melihat satu contoh lain. Ketika Daud sebagai satu pribadi yang telah dipilih Allah untuk menggantikan Raja Saul, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Samuel untuk pergi ke kota Daud, ya, pergi ke tempat tinggal Isai, orang tua Daud, dengan tujuan untuk melantik Daud menjadi raja menggantikan Saul. Ketika Samuel datang kepada keluarga Isai, maka firman Tuhan berkata kepada Daud demikian, yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Firman Tuhan di sana dikatakan, bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat sampai kedalaman hati Daud untuk memilih Daud, mengangkat dia menjadi raja menggantikan Saul. Karena Tuhan juga tahu bagaimana hati Saul, tidak setia, penuh dengan pemberontakan. Tetapi dalam kehidupan Daud lebih lanjut, kita sama-sama tahu Daud akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bukan sampai di sana, dia coba untuk menutupi dosa perzinahan itu dengan cara apa? Merancang pembunuhan terhadap Uria, yaitu wanita yang bernama Bathsheba,
yang dia sudah lakukan dosa perjinan, dan dia rindu dan dia ingin untuk mengambil wanita ini menjadi istrinya, maka dia rancang supaya jangan ketahuan perjinan itu, jangan sampai ketahuan hasil perjinan itu ada anak. Maka dia merancang perbuatan yang lain untuk menutupi hal ini, yaitu dengan melakukan pembunuhan terhadap Uria, suami daripada Bathsheba, melalui tangan orang lain, yaitu melalui Yoab, komandan perangnya, panglima perangnya. Sehingga singkat cerita, akhirnya Uria mati di medan pertempuran, sehingga memuluskan Daud untuk mengambil Bathsheba menjadi istri dia. Seolah-olah tidak ada yang tahu bahwa Raja Daud mengambil wanita ini dengan penuh ketulusan. Mungkin karena ingin menolong, dia sebagai sudah ditinggalkan suami yang sudah berjasa dalam medan pertempuran. Tetapi sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan kirim Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur Daud. Ketika Nathan datang, satu sikap daripada Daud yang kita boleh katakan sikap yang terpuji, karena Daud tidak berdalih, dia langsung mengakui. Dia tidak menyembunyikan diri, tidak menyembunyikan semua kesalahan dia. Dia mengatakan, akulah yang bersalah. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 51, betapa indahnya perkataan-perkataan doa Daud yang sungguh ini boleh kiranya mengilhami kita untuk kita memiliki karakter yang terbuka di hadapan Tuhan, karakter yang transparan di hadapan Tuhan. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya dialah yang sudah bersalah, dia berdosa. Dia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di ayat yang kelima, Mazmur pasal 51 ayat 5. Kemudian dia berdoa dalam pergumulannya, dia sudah mengaku dosanya. Dia mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini karakter Daud yang kita lihat sungguh karakter yang baik, karena dia tidak menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak coba berdalih untuk menutupi pelanggarannya. Ya, dia berterus terang. Coba kita mau lihat contoh lain. Contohnya adalah wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus pada sumur Perigi atau sumur Yakub di kota Samaria, di kota Sikem. Ya, itu tertulis, dapat kita simak dan perhatikan di dalam Yohanes pasal yang keempat, di kota, ya, di sumur Yakub di Galilea. Ya, kita lihat di sini di kota Sikar, wanita ini ketika bertemu dengan Yesus, ya, ketika Yesus dalam dialog lebih lanjut meminta supaya dia menghadirkan suaminya, apa jawaban dia? Wanita ini adalah wanita pelakor. Pada dia sekarang adalah pria keenam, bukan suaminya. Tetapi apa jawaban dia ketika Yesus katakan, panggil suamimu? Di ayat yang ke-17 dari Yohanes pasal 4 di sana dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Coba lihat di sini. Seorang wanita yang memiliki derajat yang rendah karena kegiatannya menjadi pelakor, menggoda suami daripada wanita lain. Tetapi ketika dia berterus terang kepada Yesus, yang sebenarnya awalnya dia tidak tahu siapa pribadi Yesus. Dia hanya tahu mengapa pria Yahudi kok mau ya berbicara dengan wanita Samaria, yang pada zaman itu secara adat istiadat dilarang seorang pria Yahudi untuk bisa bercakap-cakap, bertemu dan bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Tetapi wanita ini yang berprofesi sebagai pelakor, dia berterus terang. Kita coba lihat pilihan dia untuk tidak menutupi kesalahan dia, untuk berterus terang. Kita lihat apa konsekuensinya. Tadi kita lihat bahwa konsekuensi daripada Kain ketika dia coba menutup kesalahan dia, maka firman Tuhan kita katakan
dampak daripada dia melakukan penyembunyian atau menutupi dosa pelanggarannya, perbuatannya, tidak lama keturunan keempat setelah Kain yang bernama Lameh, ya, Lameh lebih parah lagi, dia menjadi pembunuh nomor 2 di dunia setelah Kain, kakek buyutnya. Bahkan dia membunuh lebih sadis lagi, yaitu membunuh 2 orang. Kalau tadinya Kain membunuh 1 orang, tapi sekarang dia meningkat membunuh 2 orang. Bahkan akibat daripada itu, dosa turunan itu, dia kena kutuk, dia terkutuk. Dan kalau kita baca silsilah dia tidak lagi disebut, tidak lagi ditulis, karena apa? Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, tidak lagi silsilahnya disebut. Ini penting Bapak Ibu. Kalau silsilah seseorang sudah tidak disebut, artinya dia sudah finish. Tidak ada lagi rekod dia untuk kemanfaatan daripada kehidupan di atas muka bumi ini. Nah, kita melihat itu akibat daripada dia menutupi pelanggarannya. Dia tidak mau transparan. Bagaimana dengan wanita Samaria ini? Ketika dia mau transparan, kita lihat ada 4 hal yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari. Kita kembali ke dalam kitab Yohanes pasal keempat. Saya mau katakan ketika dia mengambil langkah, memilih untuk berterus terang, ya, dia memilih untuk tidak menutupi dosa dan pelanggarannya, maka saya mau katakan satu, akhirnya dia sungguh-sungguh bertemu dengan Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu juru selamat. Karena firman Tuhan katakan lebih lanjut, ya, di dalam ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan kepada segala sesuatu kepada kami. Jadi dia mewakili semua orang Samaria. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Karena berterus terang, tidak menutupi kesalahannya, punya konsekuensi yang pertama, yang positif nilainya, yaitu dia bertemu dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Bagaimana dengan Anda? Anda mau hidup dalam berterus terang, dalam keterbukaan? Anda rindu untuk bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia? Hiduplah dalam keterbukaan. Hiduplah tidak menutupi pelanggaranmu, tapi jujur mengatakan apa adanya. Yang kedua, kita lihat, tadinya statusnya rendah sebagai pelakor. Ketika dia mau mengambil air ke sumur Yakub, dia pergi pada jam 12 siang dengan maksud pada jam itu tidak ada orang mengambil air. Dia datang kenapa? Dia menyembunyikan dirinya supaya jangan ketemu dengan siapapun, karena dia malu profesi dia, perbuatan dia sebagai pelakor yang merebut suami orang. Tetapi ketika dia berterus terang, pertama tadi dia sudah ketemu Yesus. Yang kedua, dia tidak hidup lagi dengan beban yang dia simpan cukup lama. Dia berani berterus terang datang kepada warganya, kepada bangsanya, yaitu orang Samaria. Dan dia berkata, di dalam ayat-ayat selanjutnya kita bisa baca, di sana dikatakan, ya, dan banyak orang, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu akan memetik hasil usahanya. Ayat yang selanjutnya kita baca, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi dia mengumpulkan, berani bertemu dengan orang banyak, orang Samaria, dan dia berkatakan, mari sini, ikut aku, lihat aku bertemu dengan seseorang yang telah menceritakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka dia dapat memanggil banyak orang dengan tidak ada rasa malu. Dia bisa memunculkan diri dia. Statusnya berubah toh, ya, udah ada kehormatan yang lebih lagi daripada awalnya. Yang ketiga, kita melihat akhirnya dari perbuatan dia, orang Samaria, satu Samaria semua, akhirnya percaya kepada Yesus. Buah-buah dari kejujurannya, keterbukaannya memulihkan dia. Kita lihat di sini, luar biasa bukan? Dan sekarang kita kembali kepada Daud. Ketika Daud dengan jujur mengatakan demikian, dia terbuka, tidak berusaha untuk menyembunyikan pelanggaran dia, dosa,
dia, maka saya percaya Roh Allah kembali kepada dia. Ketika Roh Allah kembali kepada dia, saya sangat yakin Mazmur 139 dengan dalam ilham Roh Kudus ditorehkan oleh Daud, dan kita bisa baca, ya, sungguh firman yang sangat indah. Dalam Mazmur 139 saya mulai bacakan ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan yang sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7. Dan kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Luar biasa, sangat luar biasa. Yang tadi dinyanyikan diambil dari ayat firman Tuhan yang syairnya tadi sudah dinyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi yang dapat kita menyembunyikan diri kita dari pandangan Tuhan. Nah, kalau demikian, mana lebih baik kita pilih? Kita tetap memilih untuk menyembunyikan segala pelanggaran kita, menjadi beban kita. Bertahun-tahun wanita Samaria ini hidup dalam beban yang dia pikul cukup berat. Dia kalau mau mengambil air kehidupan, ya, air untuk kebutuhan dia, maka dia harus sembunyi-sembunyi. Air melambangkan kehidupan. Mau berapa lama Anda terbeban dalam kehidupanmu karena menutupi segala pelanggaranmu? Coba lihat wanita ini. Wanita Samaria akhirnya dia tidak lagi menjadi beban dia berani menampakkan, memunculkan diri kepada orang banyak. Bahkan semua tindak tanduknya akhirnya membuahkan satu hasil yang luar biasa. Bukan hanya dia saja yang percaya kepada Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat dunia, tetapi orang Samaria akhirnya juga mengenal Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan melakukan dosa, menutupi pelanggaran-pelanggaran? Karena kita tidak ada satu manusia pun yang rentan terhadap berbuat salah. Setiap manusia kita tidak pasti ada kesalahan. Tetapi kalau kita tetap menutupi kesalahan kita, maka kalau Anda pilih itu, kalau saya pilih itu, kita hidup penuh dengan beban yang dari hari ke hari, bagaikan beban yang membebani kita, mungkin sampai kita berjalan terbungkuk-bungkuk. Tetapi ketika kita jujur, kita terbuka, maka wanita ini yang tadi hidup dalam beban, dia sudah bebas, hidup dalam kehinaan, rendah hati, rendah diri, karena dia tidak berani bertemu dengan orang. Akhirnya dia bertemu dengan orang banyak dan statusnya mulai naik. Dan kita lihat perbuatannya akhirnya membuahkan hasil, dan banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Saya percaya seandainya ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Samuel yang berkata, bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Ketika Samuel diutus untuk mencari dan memilih Daud untuk dilantik menjadi raja, karena Tuhan tahu bagaimana hati daripada Daud.
seandainya firman Tuhan itu disampaikan langsung ke pribadi Daud, saya berpikir mungkin Daud tidak berani untuk melakukan kesalahan yang demikian fatal. Tetapi kesalahan manusia itu, semua manusia tidak ada yang bersih. Ya, saya mau katakan, setelah dengan jujur dan terbuka Daud mengakui segala kesalahannya oleh ilham Roh Kudus dalam doa permohonannya, jangan ambil rohmu daripadaku, maka roh Tuhan ada pada dia. Akhirnya dengan urapan roh itu dia dapat menulis, menorehkan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Kemanakah aku dapat menjauh dari rohmu? Saya percaya dan sesuai dengan firman Tuhan, Daud tidak pernah berbuat kesalahan dua kali. Satu kali kesalahan, bertobat, dan selanjutnya dia tidak pernah jatuh pada kubangan yang sama. Bagaimana Anda dengan saya? Kalau kita mau hidup terbuka, jujur, saya sangat yakin kita tidak akan pernah jatuh pada kubangan yang sama. Karena apa? Karena ketika kita mau jujur, tidak mau menutupi, terbuka, maka Tuhan akan mengampuni kita, memberkati kita. Berkat yang kita terima bukan kutuk seperti Kain. Ini adalah pilihan bagi Bapak Ibu. Pagi hari ini, seandainya saya disuruh pilih, saya akan memilih yang seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Terbuka, tidak berdalih, benar aku yang bersalah. Dalam kesadaran, aku menggumuli kesalahanku. Dan aku memohon seperti kata Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Demikian yang terjadi pada Daud, kiranya ini menginspirasi kita untuk hidup terbuka di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan melihat pengampunan daripada Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Sangat berbahagia orang yang kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Hidup kita ke depan lapang, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kami akhiri, dan kiranya menjadi berkat kita semua. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami memilih untuk terbuka, tidak menutupi segala pelanggaran kami, karena kami tahu sungguh seperti Daud yang diampuni dosa dan pelanggarannya, manusia pun membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Tetapi ajarkan kami untuk sungguh-sungguh terbuka, tidak menutupi kesalahan demi kesalahan, supaya lapang perjalanan hidup kami, dan kami rindu diberkati, supaya kami dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya kami saja, ada banyak orang boleh bermanfaat atas kehidupan kami yang telah dipulihkan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat firman-Mu buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada pagi hari ini sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang.